Nah, sebelum ke penjelasan apa itu Odoo, kita harus mengetahui dulu nih, bagaimana sih latar belakang dari software Odoo ini. Nah, jadi sekarang kan banyak sekali ya UMKM, terutama pada bidang food and beverage. Nah, jadi karena banyaknya UMKM ini, terutama yang disebabkan juga karena kurangnya lapangan pekerjaan, terus juga mulai meningkatnya teknologi-teknologi baru, jadi kadang tenaga manusia itu sudah berkurang. Nah, maka dari itu banyak nih UMKM yang bermunculan sekarang ini. Nah, di situ dapat dilihat peluang bagaimana software Odoo ini bisa bekerja. Nah, jadi para UMKM itu dapat menggunakan software Odoo ini terutama untuk meningkatkan tingkat atau nilai pemasaran mereka, yang dimana supaya nilai pemasaran mereka ini lebih baik lagi, lebih berinovasi lagi dengan menggunakan website di Odoo ini. Banyak sekali fitur yang ada di Odoo yang dapat digunakan oleh UMKM. Nah, tentunya ada juga yang tidak berbayar ya di software Odoo ini, jadi bisa memudahkan UMKM baru nih untuk meningkatkan pemasaran supaya produknya ini bisa dilihat di kalangan masyarakat banyak. Nah, ini juga software Odoo bisa mempermudah transaksi bagi penjual dan pembeli, terutama kalau misalkan orangnya tuh jauh nih, pembeli sama si penjualnya. Nah, kita bisa membelinya lewat website yang sudah dibuat dan disediakan si oleh Odoo ini. Jadi para UMKM ini tinggal hanya mengedit saja terkait produk apa yang ingin dimasukkan atau dipasarkan lewat website Odoo ini. Nah, apa sih Odoo itu? Jadi, Odoo adalah sebuah platform aplikasi bisnis yang menyediakan berbagai modul terintegrasi untuk mengelola berbagai aspek bisnis. Odoo adalah perangkat lunak bebas yang dilisensikan di bawah JNU LGPL P3. Dengan Odoo, perusahaan dapat mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan terkait sistem apa aja sih yang ada di dalam software Odoo. Jadi, software Odoo ini ada beberapa sistem yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada machine learning. Jadi, dalam machine learning ini, perusahaan tuh bisa mengintegrasikan solusi machine learning ini dengan Odoo. Nah, untuk menganalisis data bisnis yang dikumpulkan oleh platform tersebut. Misalnya menggunakan machine learning itu untuk menganalisis pola pembelian pelanggan atau untuk memprediksi permintaan produk di masa yang akan datang. Terus yang kedua ada data analis. Nah, Odoo ini menyediakan fitur laporan dan analisis yang memungkinkan nih untuk penggunanya itu untuk menganalisis data bisnis mereka. Tapi untuk analisis data yang lebih kompleks atau prediktif lagi, perusahaan itu harus menggunakan solusi data analis eksternal dan mengintegrasikannya dengan data yang dikumpulkan oleh Odoo. Selanjutnya ada blockchain. Nah, meskipun Odoo sendiri ini tidak secara langsung terhubung dengan teknologi blockchain ya, tapi perusahaan ini bisa mengintegrasikan Odoo dengan solusi blockchain untuk melacak rantai pasokan atau transaksi keuangan dengan lebih aman dan transparan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada big data. Jadi Odoo ini bisa diintegrasikan dengan solusi big data untuk mengelola dan menganalisis volume data yang besar yang dihasilkan oleh operasional bisnis perusahaan. Nah, ini juga bisa membantu perusahaan nih dalam mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan bisnis juga yang berharga dari data mereka. Odoo adalah platform perangkat lunak yang menyediakan berbagai fitur-fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Nah, ini merupakan fitur-fitur yang ada pada Odoo. Ada website. Nah, fitur ini membantu pengguna untuk membuat dan mengelola situs web mereka dengan mudah, serta meningkatkan visibilitas dan kinerja situs web mereka dengan keseluruhan. Nah,
pada fitur website ini terdiri dari website, forum, e-commerce, e-learning, blog, dan live chat. Selanjutnya, fitur sales. Fitur sales ini dirancang untuk membantu dalam mengelola proses penjualan dengan lebih efisien. Mulai dari membuat penawaran hingga pengiriman barang dan faktur penjualan, semuanya terintegrasi dalam satu platform Odoo. Nah, dalam fitur ini ada CRM, subscription, sales, rental, dan point of sale. Selanjutnya, fitur finance. Nah, pada fitur finance ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola aspek keuangan mereka dengan lebih efisien, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan pengeluaran, pembuatan faktur, dan manajemen dokumen. Nah, ini ada fitur inventory and manufacturing. Nah, pada fitur ini dapat membantu dalam mengelola proses inventaris dan produksi dengan lebih efisien, mulai dari pengelolaan stok hingga perencanaan dan pelacakan produksi barang, yang terdiri dari inventory, purchase, manufacturing, maintenance, VLM, dan quality. Nah, untuk fitur human resource ini membantu perusahaan dalam mengelola aspek sumber daya manusia mereka dengan lebih efisien, mulai dari perekrutan manajemen kinerja, penggajian karyawan, lowongan kerja, dan mengalokasikan cuti. Nah, selanjutnya fitur marketing. Pada fitur ini membantu perusahaan dalam mengelola dan melaksanakan strategi pemasaran dengan lebih efisien, mulai dari pengolahan kontak hingga pelacakan dan analisis hasil. Pada fitur ini terdiri dari marketing automation, social marketing, MLM marketing, events, SMS marketing, dan survei. Selanjutnya, fitur service. Pada fitur ini membantu perusahaan dalam mengelola dan memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, yang terdiri dari project, helpdesk, timesheet, planning, file service, dan appointment. Nah, untuk fitur productivity ini membantu dalam meningkatkan produktivitas anggota tim dan memungkinkan kolaborasi yang efisien dalam lingkungan kerja yang terpadu, yang terdiri dari diskus, approvals, internet opting, VoIP, dan knowledge. Nah, yang terakhir ini ada fitur customization. Nah, fitur customization ini digunakan untuk menyesuaikan platform sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Hai, di sini ada Reni Gerung Camda Putri yang akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan website di aplikasi Odoo. Selamat menyaksikan. Oke, untuk langkah pertama itu kalian bisa dicari aja akun Google kalian. Di sini saya menggunakan Ads. Nah, setelah itu bisa cari Odoo. Bisa di scroll dan cari yang odoo.com. Bisa diklik aja. Nah, selanjutnya bisa di scroll lagi dan temukan website. Habis setelah itu bisa diklik. Nah, setelah itu bisa ditekan mulai sekarang juga. Nah, ada tampilan seperti ini di mana ada nama depan, ada email, ada nama website, ada negara, ada nomor telepon, ada bahasa. Yang pertama itu ada nama depan yaitu nama penggunanya. Di sini nama saya sendiri, Reni Ingrum. Nah, selanjutnya ini ada nama email, yaitu nama email pengguna. Nah, di sini ada nama website, yaitu nama yang dibuat untuk website kita, starbucks.com. Nah, selanjutnya itu ada negaranya Indonesia. Selanjutnya ada nomor telepon dari penggunanya. Nah, selanjutnya untuk bahasanya bisa menggunakan bahasa Inggris. Habis itu bisa langsung diklik aja mulai sekarang. Ditunggu dulu sedang loading. Nah, ini untuk tampilan depannya. Nah, untuk selanjutnya ini bisa ikutin aja step by stepnya. Yang pertama itu I want a business website, yaitu untuk membuat bisnis website. Yang kedua itu untuk apa sih website bisnis ini? Yaitu digunakan untuk menjual traditional food atau makanan tradisional dari Indonesia.
Nah, selanjutnya itu apa sih sebenarnya tujuan utama dari website ini? Yaitu tujuan utamanya untuk menjual lebih banyak lagi kepada para pelanggan. Jadi biar pasar para UMKM itu bisa makin melebar. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa mendesain dari website yang udah dibuat. Nah, di sini ada pemilihan warna, palet warnanya, terus di sini ada juga bisa masukin logo. Jika sudah mempunyai logo dari suatu bisnisnya boleh dimasukin ke sini juga. Nah, ini bisa di next saja. Selanjutnya bisa yang build my website. Nah, selanjutnya ini pemilihan tema yang diinginkan. Di sini ada 3 tema yang dicontohkan. Nah, di saya sendiri memilih tema yang pertama, yaitu tema yang paling kiri. Bisa langsung diklik aja. Dan ini sedang loading. Nah, selanjutnya akan tampilannya seperti ini. Nah, ini kita tinggal desain aja sesuai yang diinginkan. Nah, untuk desainnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Gimana sih cara masukin gambar, logo, dan lain-lain. Terima kasih. Saya di sini Wahyuni Zami akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya, yaitu pembuatan aplikasi Starbucks di website Udu. Selamat menyaksikan. Untuk mendesain seperti memasukkan gambar pada website ini, klik bagian edit pada pojok kanan atas. Setelah itu, pilih desain yang kalian suka pada toolbar Blocks. Kemudian, pindahkan pada bagian Homepage. Selain itu, kalian bisa ubah background dengan foto yang kalian siapkan. Caranya, klik 2 kali pada tampilan Homepage. Kemudian pada toolbar Customize, kalian lihat bagian background dan klik gambar image. Upload in image. Pilih image. Untuk mengubah kalimat, kalian bisa klik 2 kali pada kalimat yang ingin kalian ubah. Untuk edit kalimat, kalian bisa klik pada bagian inline text. Contohnya, bisa mengubah warna, jenis font, dan lain-lain. Kalian bisa menambahkan logo produk yang sudah kalian buat di pojok kiri atas. Caranya, klik 2 kali.
upload in image atau bisa langsung pilih gambar di sini. Kalian juga dapat menambahkan desain lain. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Sebelum lanjut ke bagian berikutnya, jangan lupa klik save ya. Pada website ini, kalian juga bisa menambahkan produk yang ingin kalian jual dengan cara klik toolbar shop di samping kanan toolbar home. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian klik toolbar new. Pada kanan atas samping kiri toolbar edit. Selanjutnya, pilih dan klik bagian produk. Masukkan nama, produk, dan harganya. Setelah itu klik save. Nah, tampilannya akan seperti ini. Masukkan foto produk yang ingin kalian jual supaya konsumen tertarik pada produk yang kalian jual.
Vina Zafira Damayanti akan menampilkan bagaimana tampilan awal pada website starbucks.odo.com. Mari kita simak. Berikut adalah tampilan pada website Odo. Saat pertama kali membuka website, kita sudah disajikan dengan gambar kue-kue tradisional yang dijual pada website ini. Selain itu, terdapat juga kalimat ajakan yang bisa menarik pembeli. Seperti di sini terdapat kalimat yaitu Get your Starbucks now. Dapatkan beragam kue tradisional dengan kualitas premium hanya di Starbucks. Enjoy your food. Kemudian, pada tampilan berikutnya juga terdapat desain dari Starbucks. Di sini juga terdapat tampilan yaitu Order Now yang jika diklik di situ terdapat langsung terhubung kepada narahubung dari Starbucks. Kemudian selanjutnya di sini terdapat slogan yaitu Solution for your event and parties. Artinya Starbucks dapat menjadi solusi bagi para pelanggan yang memiliki event atau acara yang membutuhkan konsumsi berupa kue-kue tradisional untuk disajikan kepada para pengunjung. Kemudian di sini terdapat tampilan bahwa terdapat 3 moto yang dimiliki oleh Starbucks. Yang pertama yaitu bergizi. Starbucks menekankan bahwa kue-kue yang dibuat terbuat dari bahan premium sehingga menghasilkan makanan yang baik. Yang kedua yaitu murah. Kue yang dijual pada Starbucks masih terjangkau dengan harga yang bersahabat dan pas di kantong. Kemudian yang ketiga lezat. Tentunya Starbucks memastikan bahwa kue-kue yang dibuat lezat dan sesuai dengan lidah dan selera para customer. Pada tampilan berikutnya terdapat deskripsi dari beberapa kue-kue yang dijual oleh Starbucks. Seperti di sini terdapat deskripsi singkat dari dadar gulung, lemper, klepon, dan lain sebagainya. Deskripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada orang yang awam tentang kue-kue tradisional agar mengetahui bentuk, rasa, dan ciri khas dari masing-masing kue. Seperti di sini, deskripsi dari dadar gulung yaitu makanan khas Indonesia yang dapat digolongkan sebagai panekuk yang diisi dengan parutan kelapa yang dicampur dengan gula Jawa cair. Pada tampilan selanjutnya, untuk meyakinkan pelanggan, Starbucks membuat 3 kue bestseller yang paling sering dipesan oleh customer. Seperti yang terlihat di sini, yaitu terdapat lemper dari Jogja, klepon dari Pasuruan, Jawa Timur, dan dadar gulung dari Bandung, Jawa Barat. Pada tampilan akhir di website ini juga menampilkan kontak seperti nomor HP, email, dan aplikasi sosial media lainnya seperti Twitter, LinkedIn, dan juga Instagram. Cukup sekian penjelasan singkat pada tampilan awal di website starbucks.odo ini. Untuk penjelasan selanjutnya tentang tata cara memesan kue di website ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Widya Dwi Agustin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya terkait tata cara pemesanan serta pembelian Starbucks di website Odo. Selamat menyaksikan. Tata cara pembelian pada Starbucks di website Odo. Langkah pertama, kita pilih fitur atau icon garis 3 di pojok kanan atas pada laman utama Starbucks di website Odo. Kemudian, kita pilih Shop. Pada fitur Shop ini, Starbucks menyediakan berbagai aneka ragam
jajanan tradisional yang dijual, seperti lemper, klepon, kueku, dadar gulung, juga kue lapis, yang masing-masing harga jualnya seharga Rp2.000. Di sini, kita bisa memilih produk-produk jajanan tradisional yang kita inginkan dengan cara mengklik item produk yang ingin kita beli. Contohnya seperti dadar gulung. Jika sudah diklik, muncul deskripsi sebagai berikut. Ada nama jenis kuenya, dadar gulung, juga harga per itemnya. Di sini merupakan kuantiti yang bisa kita atur jumlahnya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini bisa kita tambah jumlah kuantitinya sesuai yang ingin kita beli. Jika sudah sesuai jumlah kuantitinya, langkah selanjutnya yaitu add to chart atau masukkan ke keranjang. Namun, sebelum itu, Starbucks pada website Odoo menyediakan term and condition, yaitu garansi 30 hari uang kembali, juga pengiriman 2-3 hari kerja. Jika itemnya sudah sesuai dengan jumlah kuantitinya, di sini kita bisa klik add to chart. Lalu view chart. Di sini pada review ordernya tertera jumlah item juga total harganya. Kemudian ini merupakan rincian harganya, ada subtotal harga, pajaknya yang senilai 0, kemudian total keseluruhannya. Jika dirasa sudah sesuai, maka langkah selanjutnya yaitu check out. Di sini merupakan langkah untuk pengiriman. Pada pengiriman, di sini kita harus melengkapi nama juga alamat untuk memudahkan pengiriman produk ke alamat pembeli. Di sini kita masukin nama, kemudian alamat email, lalu company name-nya, street and number atau nama jalan dan nomor rumahnya, apartemen suite, dan lainnya. Di sini kita bisa pilih. Lalu kota tempat tinggal. Nomor handphone, kita masukkan nomor handphone aktif. Lalu pajak. Pajak disesuaikan dengan rincian harga tadi, yaitu 0. Zip kode atau kode pos kita masukkan sesuai dengan alamat yang sudah kita isi. State atau provinsi, kita masukkan provinsi alamat kita tinggal. Jika dirasa alamat serta detail lainnya sudah sesuai, bisa kita pilih continue to check out. Ini merupakan fitur payment atau pembayaran. Di sini ada confirm order, lalu ini ada building and shipping sesuai alamat yang sudah kita masukkan tadi, dan juga ini order summary yang kita pesan. Di sini kita tinggal menunggu konfirmasi order dari penjual. Sekian tutorial terkait pembelian Starbucks di website Odoo.